Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak D TV Malang Official, media informasi dan motivasi. Saudaraku, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa diberikan kekuatan untuk selalu berpikir positif. Dan mari kita simak video ini sampai habis agar kita tidak gagal paham, apalagi sampai membuat kita tersinggung dan juga gagal paham di dalam berkomentar. Nah, saudaraku, satu lagi penipuan berkedok pengobatan oknum Gus di Malang itu adalah salah satu judul video saya satu hari kemarin ya. Dan kalau kita mencermati video tersebut, tentu kita tahu apa maksud dan tujuan dari video tersebut. Karena apa? Video tersebut adalah khusus untuk orang yang sudah saya WA sebelumnya. Dan alhamdulillah beliau sudah bertemu empat mata dengan saya dan sudah mengakui semuanya tentang itu adalah sebuah kesalahan dan kekhilafan dari mereka. Namun ternyata video saya tersebut tanpa sengaja telah membuat beberapa orang tersinggung. Jadi di sini saya juga nggak usah perlu sebutkan satu persatu siapa-siapa saja yang tersinggung. Yang jelas saya juga kaget. Ya, saya tidak punya maksud untuk si A si B ya, karena video tadi kalau Anda cermati di situ khusus untuk orang yang sudah saya WA dan belum ada konfirmasi. Nah, anehnya yang tidak pernah saya WA pun ya, karena terus terang ya banyak sekali teman-teman saya yang buka praktek-praktek pengobatan, baik itu yang ada di YouTube maupun melalui siaran televisi maupun tidak disiarkan oleh apapun, tapi dari mulut ke mulut. Mulai dari penyobatan pijat ya, ini ada beberapa teman, terus ada yang pakai energi, ini juga ada beberapa orang, ada yang pakai herbal, ada yang pakai pijat dan herbal. Yang jelas macam-macam teman-teman saya di sini. Nah, banyak di antara mereka yang bertanya ya, ke saya, itu siapa yang dimaksud. Nah, saya nggak akan pernah jawab ya, karena di situ jawabannya sudah jelas bahwa orang yang saya tuju itu sudah saya WA terlebih dahulu ya. Karena saya tunggu 3 hari tidak ada konfirmasi, maka saya buatkan video tersebut. Dan alhamdulillah dengan video tersebut membuat teman saya tersebut tersadar dan akhirnya minta ketemu, dan kita ketemu. Setelah saya jelaskan bla bla beberapa ya, alhamdulillah akhirnya diketemukan dengan orang-orang yang sudah berhasil kita wawancarai, dan akhirnya ada kesepakatan. Nah, jadi saya anggap itu sudah selesai, dan benar memang apa yang disampaikan oleh teman saya itu ternyata keberhasilan sebuah pengobatan itu tergantung dari antara terapis dan juga yang diterapi tersebut ada hubungan komunikasi yang baik dan ada saling ikhlas ya. Yang diterapi ikhlas menerapi, yang terapi apoterapisnya ini ikhlas menerapi, seperti itu. Nah, yang disayangkan ada
beberapa teman yang tiba-tiba ikut tersinggung dengan adanya video tersebut. Kalau kita kadang-kadang kita juga gagal paham apa sih yang membuat orang itu tersinggung. Ya. Apakah dia itu tersindir dengan apa yang setelah saya sampaikan, ya, dan orang tersebut memposisikan dirinya sebagai korban atau sebagai objek dari video saya tersebut, ya. Ini juga kadang-kadang kita berpikir, ya, karena ini tidak sekali dua kali tiba-tiba muncul seperti itu. Nah, kalau kita melihat kenapa orang itu mudah tersinggung, nah, ada beberapa literatur yang sempat saya baca bahwasanya itu ada kurang lebih, ya, paling tidak itu ada 5 hal yang membuat orang itu mudah tersinggung. Yaitu ada 5 alasan mengapa orang itu tersinggung. Yang pertama adalah orang tersebut terbiasa dengan adanya sanjungan, pujian dari orang lain, tapi tidak sebaliknya. Jadi bisa jadi orang tersebut senantiasa mendapatkan pujian, entah karena memang orang ini nyari sempurna atau memang mereka tidak membiasakan diri untuk menegur seseorang ketika orang itu melakukan kesalahan. Jadi ya saya maklum apabila memang orang tidak terbiasa dengan teguran, ya. Apabila ada orang yang tidak sengaja membicarakan tentang sebuah kesalahan, meskipun itu tidak ditujukan pada dirinya, ya, ini membuat orang tersebut tersinggung, bukan mengoreksi diri. Jadi malah dia itu menjadi marah-marah dan tersinggung. Yang kedua, alasan kenapa orang tersinggung itu adalah biasanya selalu berpikiran negatif terhadap orang lain. Nah, jadi apabila ada orang bercerita tentang orang lain yang mirip dengan cerita dirinya, ini tiba-tiba akan membuat orang ini tersinggung. Karena apa? Karena orang ini selalu berpikiran negatif. Ya, bahkan hal-hal negatif yang kecil atau hal-hal kecil biasanya itu dilebih-lebihkan. Dan orang-orang seperti ini biasanya suka menyimpulkan sendiri, ya, daripada mereka berpikiran positif. Jadi orang-orang berpikiran negatif ini biasanya suka menyimpulkan sendiri, ya, dan tidak mau berpikiran positif terhadap orang lain. Terus alasan lagi kenapa orang itu mudah tersinggung? Biasanya ini adalah orang-orang yang iri terhadap orang lain. Entah itu kesuksesannya, entah itu hal-hal yang berhubungan dengan ilmu dan sebagainya. Sebenarnya ini merasa iri dan atas orang lain ini adalah hal yang wajar-wajar saja. Asalkan perasaan iri ini membawa dampak yang positif. Ya, sebagai contoh, karena iri akan ilmu orang lain, maka ini memotivasi diri agar bisa belajar lebih baik lagi sehingga bisa mencapai ilmu yang sama yang dimiliki oleh orang lain tersebut. Alasan yang keempat, kenapa orang mudah tersinggung? Sebenarnya alasannya ini adalah orang ini di dalam hatinya mengakui bahwa dia ini memiliki banyak kekurangan, tapi tidak rela apabila orang lain tahu tentang kekurangannya tersebut. Ya.
Banyak orang yang dalam hati kecilnya ini mengakui kalau dirinya ini tidaklah sempurna dan mempunyai banyak sekali kekurangan. Namun dia memiliki pemikiran jangan sampai orang lain itu tahu atau melihat kekurangan yang dia miliki. Nanti jangan-jangan ini akan membuat reputasinya jatuh, membuat harga dirinya jatuh. Sebenarnya ini tidak apa-apa kalau ada orang lain tahu tentang kekurangan kita, tentang kesalahan kita. Tentu ini kembali kepada manusianya, bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna dan manusia itu tempatnya khilaf dan salah serta lupa. Alasan yang kelima yaitu adanya sebuah trauma masa lalu. Ya. Jadi kalau tersinggung dengan alasan yang kelima ini, saya kira sesuatu yang wajar apabila ada orang yang memang memiliki masa lalu pernah menjadi korban bully, korban kekerasan, ya, ataupun pernah dibully oleh orang lain, dipojokkan oleh orang lain, diisukan macam-macam, atau pernah ada suatu kesalahan di masa lalu yang ini belum sembuh betul dan pasti akan memiliki dampak psikologis sampai saat ini. Apalagi orang yang pernah dihujat karena suatu hal dan hal itu berlangsung lama, dan apalagi waktu itu menjadi sebuah tontonan banyak orang, maka ini akan menjadikan pribadi tersebut selalu mudah tersinggung apabila ada orang lain yang berbicara tentang sesuatu yang, mohon maaf, menurut dirinya ini sama dengan yang terjadi pada dirinya. Jadi kita harus menyadari bahwa ini dunia maya, dunia media sosial ini adalah sesuatu yang menjadi ajang bagi kita untuk menyampaikan apapun di sini. Yang penting tidak melanggar norma-norma yang ada dan aturan-aturan yang berlaku. Jadi ketika ada orang tersinggung dengan video kita, ya kita maklumi. Yang penting pesan yang ingin kita sampaikan di dalam video tersebut telah diterima oleh orang yang memang menjadi objek daripada atau menjadi tujuan daripada video kita tersebut, dan terjadilah sebuah kesepakatan. Jadi untuk saudara-saudaraku yang lain yang nggak usah bingung dan nggak usah panik, karena di video saya itu jelas kemarin itu saya tujukan untuk siapa, dan orang yang tentunya orang yang sudah saya WA terlebih dahulu, dan orang tersebut juga telah bertemu dengan saya pada hari Jumat kemarin, ya. Saya datang ke tempat beliau, kita berbicara, dan ketika saya tunjukkan satu persatu dari orang yang mengadu, akhirnya beliau ini mengakui bahwa itu memang ada, dan sejak saat itu diundanglah beberapa orang tersebut untuk datang, dan dicapai sebuah kesepakatan bahwa hal ini akan segera terselesaikan dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Nah, jadi tidak ada maksud untuk menyindir, apalagi pada orang-orang yang saya anggap teman saya, saudara saya. Pasti saya akan menghubungi terlebih dahulu apabila ada hal-hal yang yang masuk dan mengatakan telah terjadi A, B, C, D dan sebagainya. Tentu saya akan konfirmasi terlebih dahulu. Ini juga seperti yang saya sampaikan di video saya. Jadi tidak serta-merta saya mengupload video tanpa saya konfirmasi kepada yang bersangkutan. Nah, jadi itu tadi saudaraku.
tentang kenapa banyak orang tersinggung dengan video yang judulnya satu lagi penipuan berkedok pengobatan oknum Gus di Malang. Jadi kalau di Malang kan banyak sekali Gus-Gus juga buka pengobatan banyak sekali ya, dan tidak semua juga melakukan sebuah kesalahan seperti itu. Dan kalau kita ada kesalahan ya, misalkan ada Gus yang salah, itu juga manusiawi karena memang beliau itu juga manusia. Nah, memang sengaja saya tidak sebutkan nama, namun ada untungnya juga saya tidak sebutkan nama tersebut, sehingga saya mendapatkan banyak informasi ya, yang mudah-mudahan nanti akan segera saya klarifikasi tentang beberapa orang lagi apakah benar seperti itu. Nah, tentu saja yang bersangkutan antara yang diterapi dan yang terapis pun nanti akan saya hubungi. Jadi ya, ketika saya menerima banyak WA dari beberapa orang itu saya cuma tersenyum. Ini yang saya tuju siapa, yang rame siapa, yang bingung siapa, ya seperti itu. Dan itulah ya namanya media sosial. Kita harus bijak membuat atau menggunakan media sosial ini, jangan sampai nanti kita gila sanjungan, gila pujian, sehingga nanti kita lupa. Dan selalu terimalah segala kritik, saran, teguran ini sebagai multivitamin bagi kita untuk selalu berbuat kebaikan. Ya, kalau kita sudah menutup diri daripada yang namanya kritik, saran dan sebagainya, tentu akan menjadikan kita nanti tidak akan lepas kontrol seperti itu. Nah, dan ada juga yang unik, yang di depan saya lemah lembut, tawadu dan sebagainya, ternyata di belakang saya WA-nya juga ke orang-orang lain juga seakan-akan menantang untuk diungkap siapa beliau sebenarnya. Dan saya terima tantangan itu, kita tunggu saja ya. Nanti akan saya buatkan videonya ya, nanti akan saya tayangkan, dan ini sebagai jawaban dari WA Anda semua ya. Kalau yang bertanya biasa juga banyak, tapi yang sifatnya itu menantang, meskipun tidak disampaikan kepada saya secara langsung, tapi disampaikan ke beberapa orang, dan WA tersebut juga sampai ke saya juga akhirnya seperti itu. Jadi tentu saja itu nanti saya tunggu klarifikasi dari orang-orang tersebut. Nah, sebelum nanti saya buatkan videonya, nanti kalau saya dapat video nanti malah jadi bumerang bagi orang-orang tersebut. Yang penting pesan saya pada semua netizen, semua masyarakat, apabila mau berobat ya lebih baik jangan terpukau dengan apa yang ada di media sosial. Jangan pernah terlalu takjub, jangan kagetan, jangan gumunan ya. Lebih baik cari informasi sedetail-detailnya ya, cari tentang latar belakang, track record dari orang tersebut ya. Karena nanti daripada nanti kita sudah terlanjur tapi nanti akhirnya kita akan menyesal ya. Yang jelas lebih baik tanya ke orang-orang di sekitar, apakah benar di sini ini adalah sebuah tempat pengobatan ya. Kalau kita tanya pada orangnya ya pasti akan dijawab dengan
yang baik-baik, tapi kalau kita tanya pada orang lain, orang-orang di sekitar, nah itu sebagai bentuk informasi agar kita tidak salah di dalam memilih tempat berobat seperti itu. Jadi untuk misalkan yang mau berobat ke Malang, ya silakan, kalau mau nyari informasi silakan WA di beranda YouTube saya, ada nomor WA yang bisa dihubungi. Nanti di situ akan kami jawab, dan insya Allah kami akan menjawab sesuai dengan apa yang kita lihat di lapangan, baik itu tingkat keberhasilan maupun yang gagal. Jadi karena keberhasilan itu satu-satunya adalah hak prerogatif Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sementara tidak ada manusia yang bisa menyembuhkan orang 100%. Nah, itu adalah bentuk usaha, hasil nanti tentu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti misalkan ke tempat A, nah, yang berhasil adalah seperti ini, yang gagal adalah seperti ini, itu nanti juga akan saya sampaikan secara objektif tanpa tendensi apapun. Nah, jadi seperti itu. Yang jelas bentuk pengobatan alternatif itu macam-macam. Kalau di Malang ini, kalau kita hitung, kita data yang namanya klinik pengobatan itu ada lebih dari 600. Mulai dari yang pijit, yang bekam, yang supranatural dan lain-lain. Ya, ini kalau yang medis ya lebih banyak lagi, seperti itu. Baiklah saudaraku, itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.